Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Herdianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan saya sendiri, yaitu kebudayaan yang berasal dari Kota Bekasi. Kebudayaan Bekasi berawal dari letak geografis itu sendiri. Secara administrasi, Bekasi merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Bekasi juga berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek. Dan Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-2% dan ketinggian antara 11 meter sampai 81 meter di atas permukaan laut. Dan luas wilayahnya pun yaitu 210,49 km persegi. Selanjutnya dalam kependudukan yang ada di Kota Bekasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan, dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya. Secara etnografis, terdapat 3 kelompok etnik yang cukup dominan di Kota Bekasi, yaitu etnik Sunda, Betawi, dan Jawa Banten. Berdasarkan pembagian wilayah budaya tersebut, maka di Kota Bekasi terdapat 3 tipologi kebudayaan, yaitu kebudayaan Sunda dengan sistem pertanian sawahnya, lalu kebudayaan Betawi dan Jawa Banten dengan budaya pesisirnya. Di daerah perkotaan penduduknya lebih bersifat heterogen, namun demikian etnik Betawi nampak lebih dominan. Selain itu ada juga etnik Batak, Bali, Ambon, Padang, Cina, dan Arab. Orang Cina dan Arab kebanyakan tempat tinggalnya atau domisilinya di daerah perdagangan yang tampil lebih menonjol di bidang perekonomian. Selanjutnya mengenai pemerintahan. Sebelum mengenai pemerintahan Kota Bekasi, kita harus mengenal asal-usul nama Bekasi terlebih dahulu. Versi pertama, menurut Purbajaraka, seorang ahli bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, asal mula kata Bekasi secara filosofis berasal dari kata Candra Baga. Candra yang artinya bulan dan baga yang artinya bagian. Jadi secara etimologis kata Candrabaga berarti bagian dari bulan. Adapun versi keduanya yaitu kata Candrabaga berasal dari 2 kata, yakni Candra yang berarti bulan dan Baga yang berarti bahagia. Kata Candra dalam bahasa Sanskerta sama dengan kata Sasi dalam bahasa Jawa kuno, sehingga nama Candrabaga identik dengan kata Sasi Baga yang apabila diterjemahkan secara terbalik menjadi Bagasi. Setelah itu dalam perkembangannya pada abad ke-18 sampai abad ke-21, akhirnya nama tersebut menjadi Bekasi. Lalu kembali mengenai pemerintahnya. Kota Bekasi sebelumnya merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bekasi. Pada tahun 1982, Kecamatan Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administrasi Bekasi. Maksud pembentukan Kotif Bekasi salah satunya adalah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan memperpendek jalur birokrasi. Karena perkembangannya semakin pesat, akhirnya Kota Administrasi Bekasi pada tahun 96 kembali ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya atau sekarang lebih dikenal dengan Kota Bekasi. Selanjutnya mengenai kehidupan sosial budaya. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat Bekasi yaitu gotong royong. Sebelumnya penduduk Kota Bekasi didominasi oleh suku Sunda dan menjadikan bahasa Sunda digunakan untuk berkomunikasi. Akan tetapi bahasa Indonesia pun dipakai untuk berkomunikasi dengan suku luar. Dengan perkembangan yang begitu pesat, proses migrasi penduduk di daerah ini cukup tinggi yang berdampak terhadap unsur budaya luar yang berkembang di daerah Bekasi. Bekasi yang menjadi kota urban terkena imbas budaya Betawi yang begitu mudah masuk dan mempengaruhi nilai-nilai sosial termasuk bahasa. Sehingga bahasa Bekasi adalah pencampuran antara Betawi dan Sunda yang membuat bahasanya menjadi khas, unik, dan menarik.
Selain itu juga ada bahasa Cina, terutama dalam bahasa sehari-hari masyarakat Bekasi dalam menghitung. Biasanya menggunakan hitungan-hitungan bahasa Cina seperti cepek, gopek, dan sebagainya. Adapun juga ada kesenian tradisional, di antaranya beragam kesenian tradisional yaitu kesenian tari topeng, tanjidor, lenong, gambang kromong, wayang kulit, wayang golek, ujungan, musik gambus, dan permainan anak-anak. Lalu ada juga sistem penanggalan masyarakat Bekasi. Biasanya masyarakat Bekasi ini sangat erat sekali dengan sistem scoring atau memberi skor terhadap bulan-bulan dan hari-hari tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas kehidupan masyarakat pendukungnya. Sistem penanggalan tersebut mengandung persamaan bahwa dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan yang disesuaikan dengan sistem penanggalan Islam dengan varian tertentu. Lalu selanjutnya ada upacara daur hidup. Maksudnya di sini yaitu dalam pandangan masyarakat Bekasi, setiap tahapan hidup yang dialami oleh setiap orang semenjak dia lahir hingga wafat merupakan tahapan penting yang harus senantiasa disyukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan mengadakan upacara atau selamatan. Tradisi-tradisi upacara ini banyak terkait dengan tradisi Islam dan telah berlangsung secara turun-menurun seperti nuju bulan, lalu akekah, dan sebagainya.